Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, jadi dalam kesempatan kali ini kami bertiga ingin menyampaikan sebuah materi, yaitu tentang pohon penurunan yang terdapat pada tata bahasa bebas konteks atau yang disebut juga dengan konteks free grammar. Oke, langsung saja ya. Jadi, tata bahasa bebas konteks atau yang disingkat CFG adalah tata bahasa formal di mana setiap aturan produksi adalah dalam bentuk alfa menghasilkan atau menurunkan beta, di mana alfa adalah sebagai pemproduksi dan beta adalah sebagai hasil pemproduksinya. Nah, ingat kembali dalam teori bahasa automata ada dikenal dengan 4 level bahasa. Salah satunya tadi adalah konteks free grammar yang gini. Nah, batasan aturan produksi CFG, jadi untuk ruas sebelah kiri harus ada yaitu sebuah simbol variabel atau alfanya tadi adalah sebuah simbol variabel. Nah, simbol variabel itu sendiri atau simbol non terminal ini ya ditulis dengan huruf kapital. Nah, maka simbol itu bisa diturunkan atau menghasilkan sebuah nilai lain. Nah, untuk yang di sebelah kanan atau ruas kanan terdapat simbol terminal, bisa juga berupa variabel, bisa juga berupa epsilon atau nilai kosong ya. Nah, jadi saya ulangi kembali lagi bahwa untuk ruas sebelah kiri atau alfanya berupa non terminal, simbol non terminal, dan untuk betanya sebelah kanan bisa berupa terminal, non terminal atau epsilon. Nah, ini contoh aturan produksi CFG. Coba kita cek satu persatu dulu. Nah, untuk yang pertama, yang B-nya, alfanya sudah termasuk non terminal, yaitu huruf kapital, sudah benar. Dan untuk betanya campuran dari terminal dan non terminal, jadi sudah benar. Nah, untuk yang kedua, alfanya sudah benar, non terminal, dan betanya AY, ini simbol atau ya, dibaca atau. Ini juga benar B, simbol non terminal. Jadi, nah untuk contoh yang kedua bisa dikatakan sudah benar. Nah, untuk contoh yang ketiga ada A-nya lihat alfanya A-nya huruf kecil. Jadi bisa dikatakan bahwa simbol alfanya ini bukan simbol non terminal, melainkan simbol terminal. Maka dikatakan contoh ketiga adalah contoh yang salah. Nah, oke, selanjutnya masuk ke materi parsing. Jadi, apa itu parsing? Nah, silakan simak saja pembahasan berikutnya. Oke. Baik, seperti yang disampaikan oleh teman saya, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih parsing itu. Dalam ilmu komputer, penguraian atau parsing adalah suatu cara memecah-mecah suatu rangkaian masukan yang akan menghasilkan suatu pohon uraian atau parse tree yang akan digunakan pada tahap kompilasi berikutnya. Dalam parsing ada yang namanya pohon atau tree dan pohon penurunan atau derivation tree. Pohon atau tree dalam bahasa Inggris merupakan suatu graf terhubung tidak sirkuler yang memiliki satu simpul atau node yang disebut akar, dan dari situ memiliki lintasan ke setiap simpul. Sedangkan pohon penurunan atau derivation tree berguna untuk menggambarkan bagaimana memperoleh suatu string atau untai dengan cara menurunkan simbol-simbol variabel menjadi simbol-simbol terminal. Berikut contoh pohon penurunan, di mana pada pohon penurunan ini kita akan mencari string A, B, B, B. Diketahui variabel S ditemukan, maka hasilnya adalah
A besar, B besar. Sedangkan variabel A, hasil penurunannya adalah A kecil, A besar, atau A kecil. Dan variabel B, jika diturunkan hasilnya adalah B kecil, B besar, atau B kecil. Nah, di sini kita akan mencari atau membuat pohon penurunannya. Yaitu, pertama kita masukkan variabel S, maka hasilnya adalah A dan B. A besar, B besar. Kita turunkan kembali variabel A, maka hasilnya adalah A kecil, A besar. Dan kita turunkan kembali variabel A-nya, maka hasilnya adalah A kecil. Selanjutnya, kita turunkan variabel dari variabel B, maka hasilnya adalah B kecil, B besar. Kita turunkan kembali variabel B-nya, maka hasilnya B kecil dan B besar. Dan diturunkan lagi variabel B-nya, hasilnya adalah B kecil. Nah, berikut pohon penurunan dari string A kecil, B kecil, B kecil, dan B kecil. Ada dua proses penurunan atau parsing yang bisa dilakukan, yaitu penurunan terkiri atau leftmost derivation, di mana leftmost derivation itu adalah proses penurunan dengan cara menurunkan atau memperluas variabel yang sebelah kiri terlebih dahulu. Dan cara kedua atau proses penurunan yang kedua adalah penurunan terkanan atau rightmost derivation, yaitu dengan cara memperluas atau menurunkan variabel yang sebelah kanan terlebih dahulu. Berikut contoh dari proses penurunan leftmost derivation dan rightmost derivation. Diketahui variabel S, maka hasil penurunannya adalah A kecil, A besar, S besar, atau A kecil. Dan variabel A, hasil penurunannya adalah S besar, B kecil, A besar, atau B kecil, A kecil. Di sini string yang akan dicari adalah A kecil, A kecil, B kecil, B kecil, A kecil, dan A kecil. Jika kita mencari atau menurunkan dengan cara proses leftmost derivation, yang perlu kita ketahui adalah kita lihat variabel yang paling kiri pada penurunan. Misal, variabel S, hasil penurunannya adalah A kecil, A besar, dan S besar. Di situ ada dua variabel, yaitu adalah A besar dan S besar. Maka kita pilih A besar yang akan diturunkan terlebih dahulu, yaitu variabel paling kiri. Maka hasilnya adalah A kecil, S besar, B kecil, A besar, dan S besar. Selanjutnya, kita lihat lagi variabel paling kiri, maka hasilnya adalah variabel S, dan diturunkan hasilnya adalah A kecil, B kecil, A besar, S besar. Dan untuk variabel selanjutnya adalah A besar, diturunkan hasilnya adalah A kecil, B kecil, B kecil, A kecil, S besar. Dan hasilnya adalah jika diturunkan kembali A kecil, B kecil, B kecil, A kecil, A kecil. Untuk rightmost derivation, sebenarnya konsepnya hampir sama dengan leftmost derivation. Hanya saja kita harus melihat dengan teliti variabel yang paling kanan yang harus kita turunkan. Maka hasilnya adalah S besar atau variabel S. Jika diturunkan maka hasilnya adalah A kecil, A besar, S besar. Variabel paling kanannya adalah S besar. Maka jika diturunkan kembali adalah A kecil, A besar, dan A kecil. Lalu kita turunkan variabel A, hasilnya maka adalah A kecil, S besar, B kecil, A besar, A kecil.
Dari penurunan tersebut, variabel yang paling kanan adalah variabel A. Dan jika diturunkan, maka hasilnya adalah A kecil, S besar, B kecil, B kecil, A kecil, dan A kecil. Dan jika diturunkan variabel S-nya, maka hasilnya adalah A kecil, A kecil, B kecil, dan A kecil, A kecil. Berikutnya akan masuk ke pembahasan mengenai ambiguitas yang akan disampaikan oleh teman saya yang bernama Hasan Effendi. Silakan Hasan jelaskan apa sih ambiguitas itu. Di sini saya akan menjelaskan apa itu ambiguitas. Ambiguitas merupakan kemampuan mengekspresikan lebih dari satu penafsiran. Ambiguitas umumnya berbeda dengan ketidakjelasan. Dalam ambiguitas, penafsiran spesifik dan berbeda dapat muncul. Sementara informasi yang tidak jelas sulit menghasilkan penafsiran apapun pada tingkat spesifikasi yang diinginkan. Contoh, misal terdapat tata bahasa bebas konteks S turunan S besar, B kecil, S besar, atau S besar, C kecil, S besar, atau A. String yang dicari yaitu kecil, B kecil, A kecil, C kecil, dan A kecil. Nah, untuk memperoleh untai A kecil, B kecil, A kecil, C kecil, dan A kecil dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu cara yang pertama dengan melakukan penurunan terkanan atau menurunkan variabel yang berada di sebelah kanan terlebih dahulu. Maka hasilnya sebagai berikut. S besar turunannya yaitu S besar, B kecil, dan S besar. Nah, karena ini penurunan terkanan, maka kita turunkan S yang paling kanan terlebih dahulu. Nah, yaitu menjadi S besar, C kecil, dan S besar. Kemudian kita turunkan lagi S yang paling kanan menjadi A kecil. Kemudian kita turunkan lagi S yang di sebelah kiri menjadi A kecil. Nah, kemudian S yang paling kiri kita turunkan menjadi A kecil. Dari pohon ini kita dapat mencari string yang diinginkan, yaitu A kecil, B kecil, A kecil, C kecil, dan A kecil. Nah, kemudian cara yang kedua yaitu dengan melakukan penurunan terkiri atau menurunkan variabel yang berada di sebelah kiri terlebih dahulu. Maka hasilnya sebagai berikut. S turunannya menjadi S besar, C kecil, dan S besar. Karena ini penurunan terkiri, maka kita akan menurunkan S yang paling kiri terlebih dahulu, yaitu menjadi S besar, B kecil, dan S besar. Kemudian kita turunkan lagi S yang paling kiri menjadi A kecil. Kemudian kita turunkan S yang di kanan menjadi A kecil. Dan kita turunkan lagi S yang paling kanan menjadi A kecil. Dapat kita lihat dari pohon tersebut string yang kita cari yaitu A kecil, B kecil, A kecil, C kecil, dan A kecil terpenuhi. Dapat kita lihat bentuk pohon penurunan sebelah kiri berbeda dengan penurunan sebelah kanan. Maka dapat dikatakan bahwa tata bahasa bebas konteks S turunan S besar, B kecil, S besar, atau S besar, C kecil, S besar, atau A adalah ambigu atau ambiguitas. Nah, itulah penjelasan singkat mengenai ambiguitas. Oke, jadi itu tadi beberapa materi yang disampaikan teman-teman tadi. Dan di sini kita dapat ketahui, nah dalam tata bahasa bebas konteks artinya itu suatu cara yang menunjukkan bagaimana untuk menghasilkan untai atau string dalam sebuah bahasa. Nah, di dalam tata bahasa bebas konteks ada yang namanya pohon penurunan atau derivation tree. Nah, apa itu? Artinya cara memperoleh string tadi dengan menurunkan simbol-simbol variabel menjadi simbol-simbol terminal sampai tidak ada lagi yang simbol variabel yang dapat diturunkan. Nah, di dalam pohon penurunan terdapat dua cara lagi,
Nah, yaitu leftmost derivation dan rightmost derivation. Nah, yang leftmost yaitu variabel yang kiri diperluas terlebih dahulu. Nah, sedangkan untuk yang rightmost, simbol yang kanan diperluas untuk terlebih dahulu. Oke. Nah, ada lagi yang namanya ambiguitas. Nah, jadi ambiguitas terjadi apabila terdapat lebih dari satu pohon penurunan yang berbeda untuk memperoleh suatu string. Nah, itulah tadi beberapa kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari beberapa materi yang telah disampaikan tadi. Ya, itulah tadi akhir dari materi yang dapat kami sampaikan. Terlepas dari materi tadi, kami mohon maaf jika ada beberapa penyampaian yang kurang maksimal dan masih belum dapat dimengerti. Nah, itu terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.